Enggak gini, maksud saya tidak mau agresif. Tapi kalau Mbak masuk situ, saya akan bilang juga bahwa Anies itu mantan pecatannya, reshuffle-nya Jokowi. Tapi, tapi setidaknya Bang, sampai saat ini partai saja. Saya mau langsung ke Bang Adian. Bang Adian, jadi maksud Anda suara Anies akan tergerus habis, Anies nggak akan jadi maju di Pilpres ini? Bukan suara Anies akan tergerus habis. Saya ini kan bukan peramal, bukan indigo. Kita ngelihat angka-angka, kalau kita bicara survei ya kita bicara tren. Dari bulan ke bulan, dari survei ke survei, tren Anies turun terus. Kalau dia turun terus, itu bukan salah Adian. Itu bukan salah Jokowi. Itu salah mereka dalam bekerja. Kalau kemudian saya katakan nanti kemungkinan cuma tinggal 2 calon, lalu ada yang marah-marah, menurut saya itu buruk rupa cermin dibanting. Itu loh. Jadi menurut Anda ini semata karena trennya memang turun? Memang turun. Nah, kalau sudah turun, kita punya 3 calon. Kalau tren Anies turun terus segala macam, jauh selisihnya antara dengan yang 2 lainnya. Kalau tipis nggak soal. Kalau jauh, pertanyaannya adalah apakah akan ada yang mau mendukung orang yang pasti akan langsung kalah di putaran pertama? Satu, kita bicara finansial politik, kita bicara kebutuhan uang logistik politik. Ada 700.000 sampai 800.000 TPS. Kalau kemudian satu TPS itu dari rekrutmen saksi, pelatihan saksi, uang saksi, makan saksi, dan bla bla bla, habis 3 juta rupiah saja, itu habis 2,1 triliun. Uangnya dari mana? Makanya KPU dengan PKPU membuka peluang untuk ada donatur kampanye. Orang boleh menyumbang, perusahaan boleh menyumbang, perorangan boleh. Ada nggak yang mau nyumbang? Kalau kemudian angka-angka itu mengatakan bahwa mereka akan kalah di putaran pertama, apakah ada kemudian orang yang mau menyumbang yang pasti kalah di putaran pertama berdasarkan angka-angka loh? Itu loh, itu aja. Jadi menurut Anda ini berdasarkan hitung-hitungan, bukan asal ngomong aja begitu ya? Loh, Adian itu bukan indigo. Saya mau ke Bang Jakfar. Adian itu bukan indigo, itu berdasarkan data dan juga tren, itu versi Bang Adian. Tapi kemudian Nasdem menganggap Adian ini sebagai salah satu orang yang dianggap akan menjegal Anies Baswedan. Gimana tuh maksudnya? Begini, setiap pernyataan politisi itu membangun persepsi dan opini. Setiap ucapan politisi itu pasti punya agenda gitu. Tapi saya tidak mau masuk agenda Bung Adian lah. Yang mau saya masuk sampai hari ini, sepengetahuan saya baru ada 2 capres yang ada koalisinya secara langsung dideklarasikan. Yang pertama itu Anies Baswedan dideklarasikan oleh 3 partai melalui piagam kerjasama politik yang ditandatangani oleh ketiga ketua umumnya. Artinya sampai hari ini tidak ada juga itu keributan atau apa atau evaluasi dan lain-lain. Menurut kita hasil survei hari ini atau angka-angka yang dimaksud Bung Adian itu masih dalam rentang tidak ada yang dominan. Nggak ada juga yang dinyatakan akan maju langsung ke putaran kedua dalam situasi ini. Berjarak di setiap survei paling jauh 10%. Artinya itu masih dalam rentang kerja gitu ya. Pilpres kita itu masih sekitar ya 7 bulan, 8 bulan. Artinya hari ini tuh masih pemanasan. Warming up. Kalau olahraga ini masih untuk melahirkan keringat-keringat kecil. Jadi belum pertandingan sesungguhnya. Anda nggak terima ya kalau dibilang suara Anies berpotensi tergerus habis? Setiap capres itu punya potensi tergerus habis. Bukan habis tapi tergerus, berkurang. Dari kerja, intensitas kerja dari masing-masing tim, masing-masing partai. Hari ini sekali lagi, ini masih warming up, masih pemanasan-pemanasan dalam menuju kampanye sesungguhnya. Maka kemudian dugaan-dugaan, bayangan-bayangan dari angka-angka itu belumlah sepenuhnya valid. Bahkan kalau kita bicara survei itu di pertanyaannya kan jika pilpres atau jika pemilu dilaksanakan hari ini, yang setiap hari itu bisa berubah, tergantung opini, tergantung situasi, isu yang sedang berkembang. Nah, di sana menurut saya. Jadi sekarang isunya tidak menguntungkan Anies Baswedan, makanya kemudian trennya turun? Bukan. Isunya capres lain sedang, baru ada yang deklarasi, baru ada yang dibawa kemana-mana gitu kan. Pak Anies sedang tidak berkeliling secara masif untuk kampanye. Boleh nanya nggak? Boleh. Kalau kemudian surveinya Anies sampai 13% doang gimana? Kapan itu terjadi? Andai kata. Kita bicara kan begini. Begini dong. Kita bicara berandai-andai juga kita. Kita bicara tren. Kita bicara tren. Survei itu yang salah satu yang dihitung adalah trennya. Naik, tetap, turun. Tren Anies ini turun. Kalau dia turun, bukan salah siapa-siapa. Bukan salah Jokowi, bukan salah Prabowo, bukan salah Ganjar. Bukan. Dia turun karena metode kerja. Dia turun karena pilihan isu. Dia turun karena tidak mampu menjelaskan pada publik. Dia turun karena banyak hal lain. Jangan kambing hitamkan orang lain. Pertanyaan saya, kita pakai logika. Kita rasional. Kalau dia turun terus sampai angka 13%, terakhir sudah 14% loh. 13%, 9%, 8%, apakah tetap mau dukung?
Kalau mau ya terserah, nggak apa-apa buat saya. Gini, Itu loh. sampai hari ini, maka kita tidak menduga-duga. Ya. Dalam setiap momentum bisa juga politik itu berbalik. Bisa juga di kemudian hari nanti Pak Prabowo atau Mas Ganjar yang turun. Apakah PDIP akan narik dukungan? Kan belum tentu juga. Oke. Hari ini umpamanya, Adian bilang, Anies sedang turun di survei. Ada momentum politiknya, nanti mungkin Anies akan naik. Akan naik lagi. Ya bagus. Nah situasi ini, maka kemudian tidak bisa kita duga-duga isu. Oke. Tidak bisa kita duga-duga hasil survei itu. Hasil survei itu nggak Nanti bisa kalau diduga-duga. kita duga-duga menjadi peramal kita kan nggak mau Oke. jadi peramal kan? Makanya Oke. saya kan ngelihat tren, Mas. Saya tuh ngelihat tren. Artinya bahwa tren inilah yang sedang kita bahas. Kalau kita bahas survei, kita bahas tren. Oke, kalau sampai Oktober November itu, kenapa Oktober November menjadi batas waktunya? Karena itulah pendaftaran capres dan cawapres. Kalau sampai Oktober November itu dia di bawah 15%, Oke. 14, 13, apakah masih mau mendukung? Nah itu Dia bisa- pertanyaannya ke Diska. Diska, kalau misalnya ternyata trennya terus menurun, Demokrat masih setia nggak sama Anies? Insya Allah kita istiqomah Oh, bagus dalam dong. koalisi perubahan. Lagian juga Bang, ini mungkin izin nih sambil kita berdiskusi sedikit. Kita tahu bahwa selama ini kita meskipun survei ada di mana-mana, tapi tentu kita harus terus optimis. Pertama adalah karena di antara 3 kandidat capres yang saat ini digadang-gadang, ada Pak Prabowo, ada Mas Ganjar, ada Pak Anies. Di antara ketiga itu yang memberikan alternatif perubahan di rezim kita ke depan adalah Pak Anies. Kita tahu bahwa Pak Ganjar saat ini adalah salah satu dari rezim keberlanjutan di PDIP. Saat ini kita tahu Pak Prabowo adalah anak buahnya Pak Jokowi di istana, di kabinet. Pak Jokowi adalah, Pak Prabowo Jangan adalah masuk Menhan situ, saya saat ini. pikir. Karena Jadi saya saya bilang- pikir, mohon maaf Bang, Maaf sebentar. Mbak, enggak gini maksud saya tidak mau agresif. Tapi kalau Mbak masuk situ, saya akan bilang juga bahwa Anies itu mantan pecatannya, reshuffle-nya Jokowi. Tapi Ya, tapi makanya setidaknya maksudnya Bang, jangan, sampai kita bahas- saat ini, kita sampai bahas saat tren ini partai survei saja. Oke. Gitu. sampai mohon maaf, sampai Nah. saat ini kita berada sampai saat ini Pak Anies saat ini berada di koalisi perubahan dan perbaikan di mana di sana ada 2 partai setidaknya yang selama ini menjadi oposisi, yaitu ada Partai Demokrat dan PKS. Kemudian ada Nasdem yang ikut bergabung di sini. Jadi kita lihat bahwa saat ini semangat Pak Anies ini adalah semangat perubahan. Oke, jadi ya, intinya jadi gini, kalaupun elektabilitasnya terus turun, Demokrat akan tetap ada di sana. Bagus. pilihan Konsisten. Pak Anies adalah alternatif perubahan yang selama ini kita idam-idamkan. Jadi nggak jadi evaluasi Partai dukungan Demokrat. Partai Demokrat Mbak dan Mas Diska. Ahaye selama ini terlalu turun ke bawah dan mendengar ada keinginan untuk Iya. perubahan dari masyarakat. Jadi artinya gini, nggak Betul. jadi evaluasi dukungan. Tidak pernah ada evaluasi dukungan selama Ini ini. kalau dibilang katanya kemarin untuk mempercepat deklarasi cawapres itu bukan Itu bentuk bukan dari evaluasi evaluasi dukungan. dukungan, itu adalah cara kita untuk mengingatkan bahwa ini adalah karena kita di sini untuk merubah status quo. Oke. Kita di sini untuk menambah dukungan. Seperti tadi yang diingatkan juga oleh Pak. Oke, termasuk kalau Nasdem masukin nama Yeni juga nggak akan evaluasi Oh, dukungan. tentu saja kita selama Oke, ini tepuk sudah tangan dulu untuk buat Demokrat. Kita sudah sangat konsisten untuk berada di koalisi perubahan dan perbaikan. Oke, sebentar saya mau ke Bang Rusli dulu. Bang, kalau misalnya artinya gini, sekarang Bang Adian bilang memang potensi Anies akan tergerus habis. Tapi artinya gini, kalau melihat proyeksi ke depan, Abang setuju dengan pernyataan Bang Adian atau memang akan melihat nanti akan tetap 3 Ya, poros? saya melihat begini, era ini kan era metodologi ya. Survei itu kan metodologi. Jadi itu bicara fakta, bukan ilusi dalam data-data publik. Ya. Apalagi era milenial ya. Kan juga disurvei. Nah, oleh karena itu pernyataan beliau menurut saya itu boleh-boleh saja. Ini kan pernyataan. Tapi bagi kita P3 yang kerjasama ini dengan PDIP, bagaimana calon presiden kita ini adalah calon yang diunggulkan dan fakta datanya memang sangat meyakinkan gitu untuk terpilih presiden akan datang. Lalu juga berkaca dari pengalaman ya 2019, 2014 itu kan Oke. 2 pasang juga. Nah mungkin inilah yang dimaksud oleh Bang Adi bahwa pada akhirnya realita politik itu bicara bisa saja 2 pasang. Sekalipun kita menghormati ya yang hari ini, ya mudah-mudahan Demokrat, Nasdem segera secara terbuka untuk mengumumkan ya. Tapi kan bicara data. Kita Bang Adi bicara data, tren survei dan lain sebagainya. Karena begini era loh. metodologi ini memang data tidak bisa Oke. kita bantah. Gitu. Gimana Bang Adian? Gini, ini menjadi menarik kan karena mereka deklarasi Agustus 2022. Ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Oktober, Juni. Bang. Oktober. Oktober. Jangan ditambah-tambah Oke, Oktober. Agustus berarti Gini. Prabowo. Demokrat, Oktober, Demokrat 9 bulan. 2023. Nah, Nasdem itu 9 bulan, sebentar dulu. 9 bulan itu nggak naik. Kok nggak memeriksa kenapa? Kok sibuk ngebahas omongan orang? Menurut saya periksa aja dirinya sendiri kenapa 9 bulan turun. Oke. Gitu loh, 9 bulan Prabowo dia naik nih. Hmm. Ganjar 21 April, Oke. baru 2 bulan dia lompat. Dia Baik. turun.
Kenapa ngeributin kita gitu loh? Oke. Kenapa nggak ngeributin apa yang salah dari kalian? Oke, itu yang kemudian akan saya tanya ke Adi Prayitno. Mas Adi, kalau melihat apa yang kemudian dibahas Bang Adian, jadi sebetulnya potensi yang membuat jika memang Anies Baswedan gagal melaju, itu karena faktor internal atau faktor eksternal? Dijawabnya usai jeda di luar.